urusan kita sama dia? Saya udah ngomong, gak ada urusan sama Malayati. Gue diaju-aju baju-bajuin sama orang Malayati tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jasa konsultasi pinjol yang sekarang dicecar di mana-mana. Mereka menghilang. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang video mbak-mbaknya emang sengaja buat pinjolnya kesal setiap hari karena terus-terusan mengganggu di kantor. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk bagaimana cara berkomunikasi kalian ke depan dengan teman-teman kantor, karena saya yakin sekali banyak orang yang membantu untuk membackup kalian. Selamat pagi, pertanyaan cara perundingan dengan operator, ada yang bisa saya bantu? Kirim pesan, Bu. Aduh, Bapak gimana sih? Kok nyusahin orang sih? Kerjaan-kerjaan siapa? Yang punya utang siapa? Kalau itu sambungin aja. Lah, kalau nggak ada nomor teleponnya mau saya sambungin kemana? Telepon kantornya nggak diangkat, ini orang utang, Bu. Ya terus kan bukan saya yang ngutang. Kok Bapak malah nyepamnya ke saya sih? Kenapa? Ya kan bukan saya yang ngutang. Udah saya kasih nomornya, tuh saya harus apa? Apanya? Saya minta tolong, WA-in aja ke Ibu. Itu bukan urusan saya, Pak. Saya juga nggak kenal. Siapa? Ya gak usah nyuruh-nyuruh, kalau gitu saya nggak mau. Kalau saya nggak mau gimana dong? Terserah lu mau apa? Terserah lu. Ya udah, kan terserah saya. Ya udah, terus? Terserah lu. Ya udah, nggak usah angkat teleponnya. Ya udah, nggak usah nelpon. Ngapain nelpon? Udah tahu saya nggak mau. Saya nagih Mimi Jamila, kantornya di sini. Ya udah, telepon aja Mimi Jamilah, bodo Iya, amat. memang saya telepon ke sini. Ini telepon kantor Mimi Jamila kok. Oh iya, sok tahu banget. Memang kok saya tahu, datanya ada. Oh gitu. Dia ngasih pinjaman nomor telepon kantor ini, datanya ada. Ya terus ya tinggal datang aja, alamatnya ada juga kan? Saya nelfon, Bu. Ya kalau bisa datang udah dari kemarin saya datengin. Ya udah, tinggal Otak gua harus datang. nyampe. Otak gua harus nyampe. Ya minimal kaki lo juga nyampe dong ke sini, jangan cuma nelpon doang, udah pulsa doang. Nah itu dia teman-teman ya, dan banyak juga motivasi-motivasi yang sengaja saya baca, dimana banyak sekali orang yang sekarang ini terjerat pinjol, tetapi orang sudah mulai tidak peduli lagi dengan keadaan kalian karena setiap manusia itu punya permasalahan masing-masing. Galbay pinjol takut disebar data. Hari ini mantan bos saya silaturahmi ke rumah sudah 10 bulan, saya resign gara-gara pinjol. Dia nggak bahas sama sekali itu soal masalah saya. Orang punya masalah sendiri-sendiri, orang tahu kita punya pinjol, tapi beberapa waktu kemudian mereka akan lupa. Jangan kepedean, orang akan ingat sama tragedi hidup kita. Mereka punya hal yang harus mereka pikirkan. Jadi gas galbe aja, nggak usah takut apa kata orang demi kebaikan masa depanmu sendiri. Ini betul 100%. Betul banget Kak, sebenarnya urusan utang ini urusan pribadi masing-masing ya. Selama masih bisa profesional, insya Allah pihak kantor nggak masalah. Cuma yang bikin yang rame ya para bocil-bocil di sini loh. Tiba-tiba mereka ngeramein sosmed dan lain-lain, padahal yakin banget saudara-saudaranya juga pasti ada yang pernah hutang. 7 Kak, saya dulu resign gak gara-gara diteror ke kantor, tapi memang kantornya sendiri ada peraturan tidak boleh minjol. Saya sadar diri dan resign. Sekarang karena gak ada duitnya buat bayar ya galbay, mau ngapain lagi, terima semua resikonya. Udah 108 hari galbay, anteng semuanya. Alhamdulillah sudah banyak yang mengerti tentang galbay dan mereka merasa gak akan ada orang yang peduli dengan hidup kita. Urus aja urusan masing-masing, itu yang benar ya. Nah itu dia teman-teman ya, itu membuktikan bahwa galbay aja, nggak usah malu. Lama-lama orang juga akan terbiasa dengan kehidupan ini. Karena apa? Memang kita dipermudah. Pinjol itu kan juga sudah diungkapkan sama kepala OJK, sengaja dipermudah. Nah kesengajaan dipermudah inilah yang akibatnya menghancurkan kita semua. Karena apa? Tidak adanya backup benar-benar dari pemerintah. Yang penting produknya dijual, laku dan segala macamnya. Tuh ya, jadi jangan pernah malu untuk galbay karena yang galbay bukan kalian sendiri. Lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membedakan yang mana pinjol ilegal dan legal sampai hari ini.
Karena banyak yang beredar sekarang ini pengancaman pinjol ilegal itu akan datang ke rumah. Dana Prima ini bukannya ilegal ya kak, kok ngancemnya ke rumah, bukannya nggak ada DC. Nah disebutkan paling bawah, jika tidak akan mengirimkan uang pada hari ini, tim lapangan akan ke rumah. Dan isi dari semua kata-katanya hampir mirip dengan pengancaman pinjol legal. Jangan-jangan DC-nya sama ini. Nah itu dia teman-temannya. Jadi saya sampaikan kepada kalian, tidak akan pernah yang namanya ilegal apapun. Bank ilegal lah, bank digital ilegal lah, pinjol ilegal tidak akan pernah datang ke rumah. Mereka bakalan takut. Jadi segala ancaman apapun jangan pernah dibaca, karena itu membuat kalian stres sendiri. Jadi kalau kalian mendengarkan YouTube dimanapun ada pinjol ini gampang cair, pinjol ini gampang cair, kalian pastikan dulu pinjolnya itu apakah ilegal atau legal. Kalau ternyata dia ilegal, terus kalian coba-coba masuk, terus dapat ini uangnya keluar, ya udah anggap aja lah bansos. Ya karena kalian pelihara pun juga percuma, kalian bayar pun juga percuma, apalagi kalian kembalikan ketika kalian tahu itu adalah ilegal. Itu juga sangat-sangat percuma dan itu membodohi diri kalian sendiri. Dan lagi teman-teman ya, jadi sekarang sudah mulai banyak sekali yang mengangkat tentang tema pinjol, termasuk Bapak IG, Bapak Manansang tadi yang saya sebutkan di awal. Dan di sini banyak yang menyebutkan bahwa banyak sekali para konsultan pinjol nih sekarang yang bersembunyi semenjak dinaikkan beritanya sama bapak kita. Nah ini membuktikan bahwa dari dulu saya mengatakan siapapun yang menggunakan jasa pinjol, backup data segala macamnya, adakah yang pernah berhasil? Nah update lagi dari IG-nya Bapak Manansang Subeti yang mana mengatakan telepon aja ke 110 polisi pasti datang. Jasa backup dari konsultan pinjol adalah kebohongan. Anda bisa membela diri secara mandiri apabila terancam oleh DC. Dan benar sekali ada video yang memang dimana bapak ini malah diancam sama si Malahayatinya ini. Ada tulis di kantor ini. Oh iya Pak. Di Surabaya, ada urusan sama Hayati, Pak Hayati abang dia mau hubungin sama Hayati juga. Gak ada urusan kita sama dia. Saya udah ngomong gak ada urusan sama Malahayati. Gue diaju-aju baju-bajuin sama orang Malahayati tuh. Kita bilangnya lu gak ada urusan. Lu siapa, gue gak ketakut gue gitu. Iya, gue gak kenal gitu ya. Nah, gue gak kenal. Gue aja kalau berani gitu kalau kan. Nah. Dan lagi ada praktik kebohongan dari jasa konsultan Malahayati yang mana ini mulai dibongkar sama Bapak Manansang. Izin saya state videonya ya Pak, sebagai edukasi buat teman-teman yang lain. Jangan percaya dengan yang namanya konsultan-konsultan, karena cara kerja mereka hampir sama semuanya. Ini pertanyaan, apakah benar Malahayati mengajak kliennya untuk melakukan top up pinjaman sebanyak-banyaknya atau melakukan pinjaman ke aplikasi-aplikasi lain yang ada, seluruh aplikasi, untuk membobol aplikasi tersebut dengan menggunakan data-data yang direkayasa, misalnya data nomor kontak di dalam perangkatnya dan sebagainya. Setelah itu uang yang hasil pencairannya itu dibagi dua dengan tim konsultan dan joki pinjolnya. Tolong jelaskan, ini pertanyaan dari banyak netizen saya, banyak pertanyaan tentang itu. Kalau seperti itu terjadi, berarti kan Anda menjebloskan klien Anda dari pinjaman yang tidak seberapa, hanya jutaan, akhirnya menjadi pinjaman yang puluhan juta. Gali lubang tutup lubang, membuat hutang lebih banyak lagi. Aduh, tolong jelaskan. Ini pertanyaan netizen di mana-mana. Jadi beberapa konsultan pinjol yang mungkin dia memberikan surat-surat hukumnya, dia memberikan identitasnya, ini segala macam. Coba tanya, pada masa praktiknya ada nggak yang dia benar-benar bisa membuat kalian lunas tanpa harus kalian gaya lubang tutup lubang di pinjol ilegal, atau mengarahkan kalian lagi untuk gaya lubang tutup lubang di tempat lain lagi yang lebih besar lagi, atau melakukan pinjaman lebih besar lagi di pinjol yang ini, pinjol ilegal yang ini, karena ilegal nggak usah dibayar. Ada nggak? Semua orang yang menggunakan jasa konsultan pinjol, yang pertama mereka harus tanda tanganin kontrak, yang mana selama tanda tangan kontrak itu mereka wajib menyetorkan yang namanya fulus ataupun uang adminnya. Dan uang adminnya tuh gak main-main ya, banyak teman-teman ya. Dan ada yang mana mereka menampung uang kalian, yang mana ibaratnya kalian nabung di pinjolnya, di konsultannya itu. Nanti setelah cukup, nanti mereka yang negokan ke pinjolnya, baru nanti mereka yang bayar, karena itu ada. Nah yang seperti ini lebih berbahaya sekali, karena bisa jadi uangnya hilang. Emang siapa yang bertanggung jawab?
Tidak ada kan ya. Dan rata-rata konsultan-konsultan banyak sekali kalian gunakan itu adalah yang banyak sekali beredar itu adalah yang pertama Malahayati yang seperti disebutkan Bapak tadi, kemudian Dolphin, kemudian Infinity, kemudian lagi PT Bima Cakra, kemudian lagi Bisa Lunas dan Flynn. Nah, hati-hati sekali teman-teman ya. Banyak sudah saya informasikan kepada kalian semuanya, ada seorang teman yang mana ketika dia mau keluar dari konsultan tersebut, dia dicecar habis-habisan, bahkan dia diteror dan akan didatangin rumahnya karena dia berhenti membayar yang namanya iuran setiap bulan. Nah, inilah mengerikannya dari prediksi pinjol. Jadi saya harapkan buat teman-teman semuanya, dari informasi yang sudah banyak dicari oleh Bapak Manasa dan informasi yang sudah saya sampaikan kepada kalian, dari bukti-bukti teman-teman yang menggunakan, lebih baik kalian galbay mandiri. Galbay mandiri itu tidaklah sulit, hanya perlu mental yang kuat, cari informasi yang banyak, dan jangan pernah menyendiri. Harus berkomentar ataupun harus DM ke teman-teman sesama pinjol, silahkan. Karena apa? Semakin kalian menutup diri, semakin pinjol itu akan beringas kepada kalian. Beringasnya adalah dia akan masuk ke seluruh tubuh kalian, segala ancamannya, segala terornya, ujung-ujungnya kalian merasa tidak ada jalan keluar. Padahal pinjol masih bisa diatasi dengan cara carilah informasi sebanyaknya dan kuat mental. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.